Sebenarnya saya mau membahas mengenai masalah nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggauli secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers. Seandainya nih, ketika si Ria Ricis nyuguhin air dingin, ya kan, ke lakinya, terus mertuanya kagak bikin komentar apapun. Seandainya, gue yakin mungkin mereka masih bersama kali. Gue bisa nonton klarifikasi mantan suami Karya Ricis, dan menurut gue sebenarnya dia kayaknya sayang banget sama Karya Ricis, cuman karena dia kurang peka dan juga gak bisa komunikasi dengan baik. Siapapun yang di posisi Karya Ricis pasti nganggepnya kalau belum, yuk kita bahas dan kita diskusi bareng. Jujur, gue tuh sedih banget bacanya. Karena menurut gue, gak ada yang ngalahin gak enaknya ketika lo tuh merasa sendiri, merasa Siapa di sini yang ngikutin kasus perceraian artis yang lagi viral sekarang? Semuanya kayaknya bisa jadi sudah tahu ya. Yang putusan sudah bisa dibaca banyak orang gitu ya guys. Kalian sudah baca gugatannya Ria Ricis? Menarik banget. Tapi di sini aku nggak mau ngomongin Ria Ricis atau mantannya. Di sini kita banyak belajar. Kita harus ingat menikah itu bukan ajang lomba, bukan ajang keren-kerenan. Terus bilang, oke, aku siap nikah, aku mau nikah sekarang. Guys, kasus perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan makin memanas. Dengan klarifikasi yang diberikan oleh Teuku Ryan, banyak sekali masyarakat, bahkan netizen, memberikan reaksi dan pendapatnya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dari kasus rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Saya mau membahas mengenai masalah nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggauli secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan dalam pernikahan ini. Di sini tampak terlihat jelas ya, aku menilai bahwasanya ternyata Teuku Ryan ini sebenarnya tulus guys, tulus terhadap istrinya atau mantan istrinya Ria Ricis. Namun dia di sini ternyata merasa tertekan. Nah, bagaimana dia bisa melakukan semuanya dengan baik kalau dirinya aja merasa tertekan seperti itu. Dan juga yang jadi titik permasalahan dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan ini adalah yang pertama, nafkah batin yang dipermasalahkan. Kemudian ibu Teuku Ryan dituduh mencuri hampers. Terus yang ketiga masalah cicilan guys. Juga Ryan merasa tertekan. Kemudian Ryan dituduh meninggalkan rumah, padahal nanti Ryan memberikan alasannya. Terus yang soal statement istri durhaka. Nah, menurut Teuku Ryan, dia sudah menjadi suami yang baik, menggauli istrinya secara halal dengan sebaik-baiknya. Dan dia juga sudah berusaha menjadi yang terbaik untuk istrinya. Namun ya namanya dia manusia biasa, kalaupun ada salah dan kekurangan, ditambah dia dalam keadaan tertekan, kata seperti itu. Dan juga melihat hal tersebut banyak sekali netizen yang memberikan tanggapan dan reaksinya. Ada yang membela Teuku Ryan, bahkan ada juga yang menyalahkan Teuku Ryan dan membela Ria Ricis. Nah, dari hal itu kita lihat guys satu persatu bagaimana tanggapan dari netizen. Seandainya nih, ketika si Ria Ricis nyuguhin air dingin, ya kan, ke lakinya, terus mertuanya kagak bikin komentar apapun. Seandainya, gue yakin mungkin mereka masih bersama kali. Mungkin belum ada nih gugatan cerai, bisa jadi loh. Jadi kayak dari perkara yang simple sebenarnya merembet sampai kemana-mana. Urusan apa? Urusan mertua yang terlalu ikut campur sama kehidupan pernikahan rumah tangga anaknya. Padahal idealnya, logikanya gini, ketika lu udah percaya nih buat anak lu membangun rumah tangga sendiri, ya kan, menikahi seseorang, artinya harusnya lu tuh udah percaya sama dia gitu. Jangan terlalu banyak ikut campur lagi. Konyol kan? Perkara air minum gitu loh. Ini cuman air, bukan disuguhin racun, jir. Kenapa lu harus membuat komentar seperti itu? Terus yang parahnya, ya memang nih mertuanya ya oke lah, agak-agak gitu ya. Tapi lakinya juga, mohon maaf, lu laki gitu ya. Lu itu kepala keluarga. Kenapa lu kagak bisa menjaga muka istri lu depan orang tua lu, depan emak lu? Kalau lu kayak begitu, hati cewek mana, istri mana, bini mana yang tidak tersakiti sih, ha?
lu udah memutuskan untuk menikahi dia nih, tapi lu masih ngetek di bawah ketek emak lu, kayak mana? Udahlah, gue pikir-pikir ya, gue tridance juga, dibuang aja tuh laki macam itu. Dilihat-lihat juga modelan mau kondo juga gitu kan, apalagi Ria Ricis berduit nih, ya kan, kaya ya kan, udah buang dah laki kayak gitu jauh-jauh beneran. Nih guys, salah satu alasan juga dari Ricis itu ingin berpisah dengan Teuku Ryan karena memang ada salah satu kasus yang dimana saat Ria Ricis menyuguhkan minuman es kepada Teuku Ryan dan di situ ada mama mertuanya, terus mama mertuanya bilang, saya kapan Ryan minum es, karena dia ada amandel ya guys ya, maksudnya ada yang membuat Teuku Ryan itu tidak membolehkan minum es. Nah di situ harusnya Teuku Ryan tegas, dimana harus jadi penengah gitu ya, jadi seakan-akan tidak menyelamatkan istrinya atau agar tidak malu gitu loh di depan mertua, dan juga seorang anak juga harus wajib patuh dan ini kepada orang tuanya. Seakan-akan harusnya itu ya seimbang lah guys ya, jadi penengah, jangan memihak di antara salah satu, bahkan harusnya merukunkan seperti itu. Dan ini juga kata kakak ini, seorang suami harusnya bisa menjaga marwah istri juga, dan juga orang tua atau kepada mertua nih harusnya janganlah terlalu ikut campur lagi dalam urusan rumah tangga anak dan menantu, karena memang setelah mereka menikah tentunya mertua sudah mempercayakan semuanya nih anaknya kepada entah itu istri atau suami dari anaknya tersebut. Jadi ya sama-sama mengerti aja guys, inilah yang seringkali membuat antara mertua dengan menantu menjadi tidak beres. Gue bisa nonton klarifikasi mantan suami Karya Ricis, dan menurut gue sebenarnya dia kayaknya sayang banget sama Karya Ricis, cuman karena dia kurang peka dan juga gak bisa komunikasi dengan baik. Siapapun yang di posisi Ria Ricis pasti nganggepnya kalau suaminya lebih mihak sama ibunya. Misalkan nih, ibunya ngapain atau ngomong sesuatu, terus kita sebagai istrinya atau Karya Ricis sensitif tentang hal itu. Nah ini perannya si suami. Misalkan lu gak peka lah gitu apa yang terjadi, dipikir biasa aja, tapi kan si istri pasti ada keluhan dong sama lu. Nah lu tuh coba dengerin keluhan si istri, tapi jangan ngasih tahu ke malu gitu. Nah tapi lu nanya malu kenapa ngomong gitu, maksudnya apa. Nah kalau misalkan ternyata tidak senegatif itu maksudnya, ya udah sampaikan lagi dengan translatean yang bisa digertiin sama si istri, biar gak salah paham sama ibu mertua. Sebaliknya begitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan ada negative thinking tentang satu sama lain, nah lu sebagai suami dan anak itu harus tenangin dua belah pihak. Gak lah dia gak gitu kok gitu, gak lah maksud dia tuh baik begini. Itu dia harus jadi jembatan. Ini kagak komunikasi dengan jelas dari ujung ke ujung, cuma berhenti di tengah. Paham kalau mantan suaminya tuh gak ada niat jahat atau lebih nyondol ke siapa, tapi itu dia karena dia tidak punya skill tersebut. Nah masalah kedua, body shaming. Nah si mantan suaminya tuh gak ada maksud jahat sebenarnya, gak ada ngejekin atau ngatain fisik si istri, tapi pengen istrinya tuh sehat, bugar. Nah cuman dia yaitu karena dia lack of common sense dan gak punya kepekaan dan langsung ngomong aja tanpa mikir dengan kondisi dan situasi, pasti istri di posisi seperti itu, banyak kerjaan, cari duit, ngurus anak ya, itu banyak loh tekanannya. Ya suami juga capek pasti kerja, tapi ya karena sosok istri lo tuh adalah juga karir woman dan juga ibu dari anak, dan baru lahir, masih kecil anaknya, gimana kagak stres. Dan kalau lo komentar sedikit tentang fisik, ya siapa yang gak sensi, ngerti gak sih? Nah itu dia cewek, karena kalian semua Intinya ya guys ya, mungkin di sini tampak Teuku Ryan kurang tegas, jadi kurang komunikasi juga ya di antara dia terhadap istri dan orang tuanya seperti itu, sehingga terjadi kesalahpahaman seperti ini. Mungkin kurang tegas aja, harusnya seorang suami atau seorang anak menjadi penengah gitu loh, agar ini antara istri dengan orang tuanya tidak terjadi kesalahpahaman, perselisihan seperti itu. Dan juga kita tahu ya, Ria Ricis adalah seorang wanita karir yang mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Dia sebelum menikah juga terkenal menjadi seorang YouTuber perempuan mandiri gitu loh. Jadi ya mungkin disibukkan dengan kerjaan, juga menjadi salah satu ibu muda yang baru melahirkan, mempunyai anak yang tentunya moodnya itu benar-benar sangat berantakan banget. Terus ada omongan sedikit tentang fisik, tentunya sangat sensitif ya guys ya. Bahkan dari hal tersebut Ria Ricis menjadi ada keinginan untuk melakukan implan karena teguran atau ngebahas masalah fisik tadi guys, yang dibilang mungkin kekurusan atau dadanya rata seperti itu. Ya pokoknya semoga saja ada jalan terbaik lah untuk mereka berdua, kalaupun nanti ujung-ujungnya berpisah. Semoga
tetap berkomunikasi dan berhubungan baik demi anaknya Moana yang tentunya butuh sosok seorang ibu dan sosok seorang bapak. Satu kata untuk perceraian Ria Ricis. The audacity! Lo udah baca duduk perkara perceraian Ria Ricis belum? Kalau belum, yuk kita bahas dan kita diskusi bareng. Jujur, gue tuh sedih banget bacanya. Karena menurut gue, gak ada yang ngalahin gak enaknya ketika lo tuh merasa sendiri, merasa kesepian, padahal lo itu punya pasangan. Dalam duduk perkara perceraian Ria Ricis, dia tuh merasa sendiri dan merasa berjuang sendirian. Dan salah satu faktor terbesar dalam perceraian tersebut adalah ibu tergugat. Suami Ria Ricis ini merasa kalau Ria Ricis itu nggak akur sama ibunya, bahkan membenci ibunya sendiri. Terus dalam proses itu, apakah ada campur tangan mertua? Ya tentu saja. Girl, let me tell you this. Abang gue itu anak cowok satu-satunya. Dia juga udah married. Tapi apakah nyokap gue mengurusi rumah tangga abang gue? Enggak, say. Lo tau nggak, nyokap gue tuh sampai bilang, yang penting kakak ipar gue ini bikin happy abang gue. Intinya kalau sudah menikah harusnya orang tua, baik itu dari orang tua istri maupun orang tua dari suami, tidak ikut campur lagi gitu loh. Karena itu sangat-sangat menjadi salah satu bumerang atau salah satu penyebab berantemnya nih seorang anak dengan istrinya atau seorang anak dengan suaminya. Apalagi dalam gugatan Ria Ricis ini seorang mertuanya merupakan faktor terbesar juga penyebab perceraian mereka berdua. Makanya dari itu Teuku Ryan juga kurang tegas ya guys. Jadi bingung nih, mungkin lebih berpihak ke istri juga bagaimana, takut kepada orang tua, dan juga kalau lebih pro kepada orang tua, istrinya adalah tanggung jawabnya dia seperti itu. Jadi ya kurang tegas aja dan kurang komunikasi. Dan pada akhirnya ya udah, karena sudah sama-sama tidak cocok dan tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya Ria Ricis memilih untuk berpisah. Kita nggak tahu nih ini adalah terlalu dini untuk berpisah atau gimana, karena yang tahu hanya mereka berdua. Jadi kita doakan yang terbaik untuk keduanya. Namun menurut kalian guys semuanya, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan? Berikan komentar Anda di bawahnya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.